Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Senang sekali kalau saya dapat menjumpai saudara-saudara dan kita bersama-sama mengenang akan Paskah, akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu misteri ya, mengapa Yesus harus mati bagi kita. Mengapa banyak orang pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus itu rela mati bagi mengabarkan kabar kesukaan kepada orang-orang. Ada beberapa misionaris mereka rela pergi ke daerah yang sulit untuk menjelaskan, untuk memberitakan kabar kebaikan ini kepada orang-orang sampai suku pedalaman, sampai di mana saja. Karena kasih Allah itu kepada semua orang ya. Baik orang yang agama apa saja. Ada Hindu, ada Buddhis, ada Muslim, ada yang animis, ada yang kepercayaan apa saja ya. Termasuk ada orang Kristen tetapi hanya mengatakan dirinya Kristen, tapi belum sungguh-sungguh menjalankan hidup Kristen. Dan banyak orang jahat, orang yang tidak patut, kalau kita rasa tidak patut dikasihi ya, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Dan masih banyak orang yang rela mati untuk melayani Tuhan. Nah, kita sudah tahu Lehman, Munson, Jim Elliot, masih banyak lagi orang yang mengabarkan Injil ke daerah-daerah, ke suku-suku tertentu, bahkan mereka dibunuh. Tapi masih banyak orang yang tetap gigih mau melayani Tuhan. Nah, pada suatu hari sudah ada seorang misionaris. Dia itu naik kuda mau mengabarkan Injil ke satu suku tertentu. Dan dalam perjalanannya itu tiba-tiba hujan deras. Nah, hujan deras tentunya dia mengatakan, aduh kenapa ya kok saya mau pergi mengabarkan Injil ini kena hujan lagi ya. Tapi dia tidak berhenti. Dia terus berjalan pelan-pelan dengan kudanya itu. Nah, sampai di tengah jalan dia lihat ada seorang yang terjatuh. Lalu dia turun dari kudanya dalam hujan itu, dia menolong orang yang jatuh ini. Ternyata dia dari suku yang misionaris ini mau melayani ke sana. Nah, dia diobati, lalu sambil mengobati dia mencerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia sudah mati mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya supaya dosa kita bisa diampuni. Dan selanjutnya sampai orang itu sedang diobati sampai dia percaya kepada Tuhan. Lalu dia katakan begini, tahu nggak Pak, sebetulnya saya itu bermaksud mau membunuh Bapak nih ya. Saya tidak mau Bapak datang ke suku saya untuk mengabarkan Injil. Tetapi ternyata saya tadi terpleset jatuh dan ditolong oleh Bapak. Rupanya ya ini sudah jalannya supaya dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, lalu dia mengatakan, Bapak sekarang saya sambut, silahkan datang ke desa saya, kepada suku-suku saya, tolong jelaskan tentang Injil, jelaskan tentang kabar baik ini supaya suku saya juga dapat diselamatkan, mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, itu ya, ada juga orang sampai dibunuh, tetapi ada juga orang yang diperkenan Tuhan untuk membuat mengabarkan Injil dan suku itu dapat dimenangkan. Karena orang ini sudah berkomitmen bahwa hidup itu Kristus dan mati itu suatu keuntungan. Dia tidak takut mati karena Yesus sudah mati untuk dirinya. Namun komitmen dia ini menghasilkan buah ya. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau rela mati bagi kami. Biarlah kami, anak-anakmu ini juga
rela menanggung penderitaan karena Engkau, karena melayani. Ya Tuhan, tolonglah dalam mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau yang sudah rela mati di kayu salib itu. Biarlah kami juga berkomitmen untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengabarkan kabar baik kepada siapa saja, karena Engkau mengasihi semua orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kasih Kristus untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk siapa saja. Jadi saudara-saudara semua, semoga saudara semua juga sudah menerima kasih Kristus. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.